Alhamdulillahilladzi amarana bil qurban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin unzila lahul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi man tabayyana bil furqan amma ba'du. Suatu hari saya bertanya kepada seorang sahabat, Idul Adha besok kamu korban apa? Dengan menangis ia berkata, kukorbankan dia jadi milik orang lain. Sebuah kisah di masa sahabat tentang berkurban seekor lalat. Dari hadis sahih riwayat Ahmad, Tariq bin Syihab berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang yang melewati satu perkampungan di mana mereka menyembah berhala. Mereka dipaksa untuk berkurban kepada berhala. Orang yang pertama berkata, aku tak punya apapun. Maka mereka pun berkata, berkorbanlah kepada berhala ini walaupun seekor lalat. Dia pun menyanggupi dan dia pun boleh melanjutkan perjalanan. Tapi Rasulullah berkata, saya dakhulun nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Orang yang kedua juga dipaksa berkorban kepada berhala walau seekor lalat. Dia tidak mau dan tas kepalanya dipenggal. Darah yang merah muncrat membasahi jubahnya yang putih. Kepalanya putus, terguling di atas pasir. Tapi Rasulullah bersabda, famata fadakhalal jannah. Dia wafat dan syurga pun rindu menanti kehadirannya. Belajarlah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak akan Allah izinkan pergi, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Belajarlah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik untuk kita saat ini tidak akan Allah izinkan untuk pergi, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 28 Zulqa'dah 1442 Hijriah, di mana besok hari terakhir bagi kita man aradal udhiyata, yang berencana berkurban. Besok hari terakhir boleh memotong kuku dan mencukur rambut yang ada di tubuh kita. Lalu sampai tiba saatnya kita berkurban, maka semua darah yang mengalir dari hewan kurban akan menjadi saksi bagi kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mencari bekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Akan tiba masanya kita dilamar malaikat maut, dinikahkan dengan kematian, dan bercerai dengan dunia yang selalu kita kejar. Akan tiba saatnya kita dilamar oleh malaikat maut, dinikahkan dengan kematian, dan bercerai dengan dunia yang selalu kita kejar. Selama ini kita begitu lalai dengan dunia, padahal begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, termasuk tantangan untuk beribadah kurban. Tetap semangat menghadapi tantangan, terlebih tantangan untuk beribadah kurban. Dunia memang tempatnya tantangan. Dunia wajar banyak tantangan. Kalau banyak tentengan, itu namanya shopping. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Ugi berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Man yu'ta sa'atan walam yudhaki fala yaqrubanna musallana." Barang siapa di antara kita dan kita semua jamaah yang hadir pada hari ini yang memiliki keluangan rezeki tapi tidak mau berkurban,
maka jangan pernah dekati lagi tempat salat kami. Begitu tegasnya Rasulullah mengajak kita untuk berkorban. Dan di sini dituntut kita untuk ikhlas. Jangan ada yang terpaksa dengan berkorban. Ada yang terpaksa ketika diajak hana main julo-julo kurban. Setelah terima TPP kemarin bagian PNS, sakit hati karena harus bayar iuran kurban. Bukanlah kesabaran jika masih memiliki batas, dan bukanlah ikhlas jika masih merasa sakit. Bukanlah kesabaran jika masih memiliki batas, dan bukanlah ikhlas jika masih merasa sakit. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Ustaz Gunawan, saya bukan tidak ikhlas, tapi saya susah. Di rumah tangga saya sedang banyak cobaan, lagi banyak keperluan. Dan masing-masing rumah tangga pasti banyak cobaan. Wajar. Namanya rumah tangga banyak cobaan. Dan cobaan itu pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Kata Ikramah wa ta'dhiman ulun Tuhan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Falah Gede Aceh, serta kepada seluruh BKM dan pengurus serta bile Masjid Al-Falah Gede Aceh, terutama kepada Tengku Imam yang akan mengimami sholat Jumat kita sebentar lagi. Seterusnya kepada ayahanda, ananda, dan juga para jamaah Abu, Abi, serta para walid dan tengku yang hadir hari ini beriktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Terkadang kita berat untuk mengeluarkan uang untuk berkorban dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan, Ustaz Gunawan, saya perlu untuk pendidikan anak, saya perlu uang ini untuk anak dan bekal mereka melanjutkan pendidikan. Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Berkorbanlah. Allah akan selesaikan semua masalah. Berkorbanlah, maka Allah akan selesaikan semua masalah. Tidak ada jalan yang tidak berlubang, sama seperti tiada hidup yang tanpa masalah. Tapi toh kita pasti bisa melewati semuanya. Tidak ada jalan yang tidak berlubang, sama seperti hidup kita yang tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi yakinlah kita pasti bisa melewati semua masalah tersebut. Walaupun kita harus safety untuk keluarga, tapi sisihkan untuk berkorban. Korban satu kambing untuk 1 orang yang mampu, 1 sapi atau lembu untuk 7 orang yang mampu, 4 istri untuk 1 orang yang pemberani. Silahkan berkorban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kambing dan biri-biri tidur bersama, dia berkata, jaga cinta kita walaupun kita jadi korban. Setidaknya ada 3 hikmah dalam korban ini yang akan kita bahas dalam 7 menit ke depan. Yang pertama, korban meningkatkan akhlak. Yang kedua, korban menjaga akidah. Dan yang ketiga, korban adalah bentuk dari ibadah. Kita akan coba bahas ketiga hal ini dalam 7 menit ke depan. Yang pertama, hikmah korban. Korban akan meningkatkan akhlak. Seorang warga yang hendak berkurban, ketika melihat di belakang rumahnya kambing kurban yang dia persiapkan ternyata sudah hilang. Dia kejar ke arah belakang rumahnya, ternyata ada orang yang sedang membawa tali dan menarik kambing kurbannya. Kambing yang tadi diikat di pohon sudah diambil talinya dan dibawa oleh orang tersebut. Dia pun berteriak, maling, maling. Warga berdatangan. Ketika hendak dihakimi warga, sang pencuri ini berkata, saya tidak mencuri kambing ini, saya hanya mencuri talinya, tapi kambingnya minta ikut juga. Kurban mengajarkan kita bagaimana meningkatkan akhlak. Akhlakul karimah, kedermawanan,
Saat kurban diperintahkan untuk berbagi, bukan hanya kepada fakir miskin, tapi juga kepada tetangga, kerabat yang bahkan mereka dalam taraf kaya. Kurban merupakan apa yang dianjurkan Rasulullah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah tidak masuk surga? Apakah orang yang berzina? Apakah orang yang mencuri? Atau orang yang minum khamar? Rasulullah menyambung hadisnya, qati'ur rahim, orang yang memotong tali silaturahmi. Hari ini kurban mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak tamak, rakus, serakah, dan juga kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli dan mengasah sikap sosial kita. Sebab seseorang tidak pantas kenyang dan kaya sendirian, sementara tetangganya di sekitar kita banyak orang yang merasa kelaparan. Di negeri kita hari ini banyak orang yang sedang menderita karena PPKM, terbatasnya pergerakan masyarakat akibat pandemi COVID ini. Secara simbolis kurban mendidik kita untuk membunuh sifat-sifat tercela sebagaimana disampaikan di atas. Kita bunuh sifat kikir kita, pelit kita, sifat egois, mau menang sendiri, dan berbuat sesuatu atas nama nafsu. Al-Quran surat At-Tin menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi mereka akan jatuh. Tsumma radadnahu asfala safilin, akan jatuh ke lubang yang paling dasar apabila mereka tidak mau illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita beriman dan beramal soleh kepada Allah. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara berkurban. Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Akan kami giring ke neraka orang-orang daripada manusia yang punya hati tapi tidak mau menggunakan hatinya untuk merasakan penderitaan orang-orang di sekeliling kita. Punya mata, tidak mau melihat orang yang miskin di sekitar kita. Punya telinga, tidak mau mendengar tangisan anak yatim di samping rumah kita. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Yang pertama, Al-Qurban ini diajarkan untuk meningkatkan akhlak. Akhlak kita adalah akhlak kedermawanan, dan ini diajarkan dalam sebuah furu ilmu yang disebut ilmu tasawuf. Yang kedua, kaum ayah petua asal surga Allah, kurban dapat menjaga akidah kita. Tahun ini kita sama-sama berkurban. Mungkin Anda kurban sapi dan kambing, aku kurban perasaan. Penyembelihan hewan kurban adalah wujud akidah kita kepada Allah, dan ini makna firman Allah yang berbunyi, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang mereka miliki sebagai rezeki kepada mereka. Dan Tuhanmu ialah Allah yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kurban menjadi sarana peningkatan akidah kita kepada Allah dengan berkurban. Maka kelekatan akidah ini terjadi sebagaimana hubungan Nabi Ibrahim dengan Azar sang ayah, di mana ayahnya menyuruh Ibrahim untuk menyembah berhala, tapi Ibrahim menolak. Dan inilah yang membuat akidah Nabi Ibrahim, membuat beliau menjadi orang yang kita sebut namanya dalam sholat kita setelah nama Rasulullah. Dan beliau selalu yang kita kenal, membawa agama sebagaimana Rasulullah sebagai cucunya ajarkan kepada kita. Agama tauhid, agama satu-satunya. Barang siapa hari ini yang mau berkurban, maka Allah jamin akidahnya akan ada sampai akhir hayat. Insya Allah
mendapatkan kesempatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Berkurbanlah, insya Allah Allah akan menjaga akidah kita. Yang terakhir, yang ketiga, kurban adalah sebuah sarana peningkatan ibadah. Seorang supir yang hendak sholat menunda sholatnya karena ada tawaran yang menggiurkan untuk membawa lembu kurban dengan biaya 5 juta rupiah. Loh, kok bisa? Ternyata lembunya minta duduk di depan. Dia sampai menunda sholatnya. Kurban adalah salah satu ibadah selain sholat yang beriringan dengan sholat. Kurban juga memiliki sejarah panjang dari masa Nabi Ibrahim mengorbankan leher anak tercintanya Ismail. Allah senantiasa memberikan perintah arahan kepada seluruh umatnya untuk berkurban. Habil dan Qabil selaku cikal bakal ibadah kurban dan terus ada sampai masa Rasulullah hingga tiba saat kita saat ini. 1400 tahun yang lalu surat Al-Kautsar diturunkan kepada Nabi kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu dan kamu nikmat yang banyak. Umur yang berkah, harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah, keluarga sakinah dan mawaddah warahmah, semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sudahkah kamu bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau hari ini kita mau bersyukur dengan nikmat Allah, dengan berkurban, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Tapi ingat, bila kita tidak mau bersyukur, pastikan azab Allah akan sangat pedih. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholli, salatlah engkau seperti hari ini kita tegakkan salat. Salat di masjid-masjid terdekat tempat kita. PPKM, perbanyak pergi ke masjid. Hari ini di tengah pandemi, berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah hilangkan pandemi di sekitar kita. Perbanyak pergi ke masjid, fasalli, salat. Setelah itu apa? 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Wanhar, maka sembelihlah binatang kurban. Inilah kurban sebagai salah satu bentuk ibadah yang langsung digandeng dengan salat. Artinya apa? Kalau dalam mazhab Hanafi, kurban ini hukumnya wajib. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan semangat kita untuk beribadah kurban. Selaku kurban punya hikmah yang ketiga, yaitu peningkatan ibadah. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini, di mana 3 hal yang menjadi hikmah kurban. Yang pertama, akhlak yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Yang kedua, akidah, dan ini kita pelajari dalam ilmu tauhid. Dan yang ketiga, ibadah. Ini menjadi furu yang diajarkan dalam ilmu fikih. Akhlak, akidah, dan ibadah. Akhlak, akidah, dan ibadah diajarkan dalam ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Ketika ilmu ini tasawuf, tauhid, dan fikih disingkat dengan tastafi. Pelajari ketiga ilmu tastafi ini agar kita paham sebagaimana hikmah kurban yang harus kita lakukan dalam bentuk wujud ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu 'indaha fawzahu wa najah. Wa
Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wal Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.